Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita suwi alin yo, Pak Nanang yang oh, berarti aku wis kawangan ping berapa ping 3 berarti. Ping telu nembe situ. Era pertama ro Ali pernah Oh, iki asing. dadakan. Kerali ning Albayan. Nah, karo Fami juga dadakan kayak ngomong cici bengi. Iki juga dadakan. Heeh. Ala mikir kanggo. Daripada nganggur. Daripada nganggur. Kita manfaatin apa yang ada. Oke. Masih bersama saya di Alvin Lidet. Ini meh ke podcast apa tuh ya? Sementing dong yang aku pingin ketembian. Pingin dongeng karo Kang Abu dah. Ustadz Abu. Bisa apa namanya ketembian perusak pemikiran orang. Merusak pemikiran orang. Untuk kesempatan ini kita akan berbincang tentang berhubung kita itu masih belum mempunyai pasangan di antara teman-teman satu angkatan ini sing gurung telu deh, iki Sing papat. durung kuwi berarti Limo. Sadeli, aku, awakmu. Kak. Aku awakmu sapa maneh ya? Kai, Haidar, wis Ayo, Ali. Ali. Ah, 5 berarti bener. Heeh. Kan orang di pasangan ya. Terus biasanya kan untuk menyikapi kita tidak mempunyai pasangan itu seperti apa, kemudian menanggapi walah itu rane-rane kita bersebagai seperti apa. Untuk saat ini aku ingin berbincang itu bagaimana kita hidup nyaman tanpa pasangan. Oh, yes. Biasanya kan hidup nyaman berpasangan ini Sepertinya mustahil ya. Sepertinya mustahil. Tapi enggak apa-apa kita ngobrol nanti. dibedah coba be. Kemudian menurut jeneng kenalan lah. Ya, perkenalkan, nama saya Rijal, biasa disebut Abu karena nama lengkap saya Muhammad Abu Rijal. Safi. Sepantaran, seumuran, lebih tua saya, dan sama-sama jomblo. Oh, Ya, cukup. Untuk informasi selebihnya nanti bisa di iki di komen atau di apa terserah ya. dibuang Terserah ra. yang upload nanti. Oke. Kemudian sebenarnya sing namanya urip nyaman iki ngopo ya? Urip nyaman. Urip nyaman persepsiku berarti ya. Ah, Urip nyaman persepsiku kuwi berarti kan nek biyen pernah belajar sing arane nyaman kuwi ya tidak jauh dari ketenangan. Nah nek tenang kuwi menurutku kuwi aku tahu maca kuwi sing jenenge tenang kuwi ya anteng, ayem, tidak gusar, tidak rusuh. Atau nek dhewe cah pondok berarti ya, cah pondok kuwi nek ngarani tenang kuwi tumak ninah. Tumakninah. Heeh, nek ning salat kan ana tumak ninah kuwi tenang sejenak kuwi. Lah tumak ninah iku ya tenang. Tidak rusuh, tidak gusar, tidak khawatir. Meski nggak memiliki sesuatu. Meski ya kalau orang sudah tenang ya dia tidak akan kepikiran soal tidak memiliki, tapi dia ya udah tenang aja. Karena saya kan pingin mangan enak kudu ngeluru kafe sing apik ya. Nah, kalau itu semacam ada kewas-wasan. Jadi beda. Beda. Orang yang Orang yang memang sudah terlanjur tenang itu dia bahkan tidak terfikirkan hal-hal yang membuat dia was-was. Tanpa hidup bahagia bersyarat ya. Jadi sudah masuk, kalau orang sudah masuk ke dalam ketenangan ya sudah. Tidak ada sesuatu yang bisa mengusiknya kecuali dia sendiri yang membuatnya terusik. Berarti kenyamanan itu ketenangan. Nyaman itu tenang tanpa ada sesuatu tetap tenang kok. Tenang, nyaman. Tumakninah. Tapi belum tentu misalkan ketenangan itu bisa dibilang kita tenang Itu berbahagia. itu bahagia atau kita dalam kebenaran, belum tentu juga. Karena ada orang yang tenang dalam posisi yang salah. Biasanya memiliki kedudukan memiliki kedudukan Merasa nyaman, merasa tenang dalam keadaan yang salah itu ada. 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 Jadi memang untuk
untuk mengukur ketenangan itu ya setidaknya seperti itu, tidak rusuh, tidak khawatir, Gelisah. tidak gelisah. Tapi untuk ketenangan itu berbeda halnya statusnya dengan orang tenang itu pasti benar belum tentu juga. Tentu. Orang nyaman pasti benar juga belum tentu. Eh. Tenang ya tenang saja. Kemudian korelasi ini nak sebenarnya korelasi ini seperti apa nak memiliki nyaman, aku nyaman di sini pasangan. Korelasi ini seperti apa antara pasangan dengan kenyamanan? Pasangan kalau untuk manusia normal itu pasti yang namanya pasangan itu butuh ya, butuh. Kalau normal. Kalau normal. Nah, soalnya memang fitrahnya manusia kan seperti kita dulu belajar di pesantren kan memang lias kunu ilaiha gitu kan. Emang harus diciptakan itu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, langit dan bumi semua itu berpasangan. Jadi kalau misalkan ada yang sendiri, dia mengingkari fitrahnya. Misalnya dia yakin bahagia sendiri, itu pasti bohong. Bohong. Berarti korelasi ini pasti ada itu. Berarti dalam arti berpasangan itu satu karusan mlebune. Jadi berpasangan itu bisakah membuat tenang misalkan? Sangat bisa. Justru itu metodenya. Kendati misalkan orang yang sudah berpasangan ribut, ya itu resiko. itu resiko kalau itu resiko. Tapi kalau untuk tenang, ya itu metode. Kadang kan sing ini kaum memoro. Waduh ya, penyesuaian mlebune. Pembelajaran. Itu masuknya sebenarnya kayak gini. Kalau menurut saya ini ya, kita itu hidup itu sebenarnya cuma dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang kita sendiri, yang kedua sudut pandang orang lain atau makhluk lain, pokoknya sesuatu di luar diri kita. Iya. Nah, ketika sesuatu itu di luar diri kita, maka siapapun orangnya itu kita anggap orang kedua. Entah itu pikiran lain, maksud lain. Kita itu sebenarnya hidup hanya dua orang di dunia ini, antara kita dan yang lain. Nah, dan yang lain itu kalau kita bisa menyikapi ya kita akan sejalan. Tergantung apakah kita menyikapinya dengan misalkan kalau dia benar kita ikut benar, kalau dia salah kita tidak ikut, itu kan menyikapi bagian. Tapi memang sejatinya kalau menurut saya itu memang hidup di dunia ini ya cuma dua orang, kita dan orang lain saja. Karena pikiran kita itu ya pikiran kita kayak gini, pikiran orang lain kayak mana? Seperti itu pikiran kedua. Kenapa kita dinamakan hidup ya kurang lebihnya mungkin karena ada pikiran kedua. Kalau nggak ada pikiran kedua, coba sampean misalnya awakmu urip pikirannya podo, wong liya pikirannya podo karo awakmu. Sekarang ra itu, kadang kerja kayak ngene atau kowe ora iso doang berarti kan. Tidak bisa saling bertukar informasi, berdialog. Soalnya apa? Soalnya pikirannya podo, maksudnya podo. Ya wes berarti apakah kan ada kehidupan selanjutnya yang ketemu saling berkaitan? Berarti secara tidak langsung perbedaan adalah pertanda kita hidup. Iya. Pertanda kita hidup dan itu melenceng sedikit dari ketenangan ya, ketenangan dalam berpasangan. Tapi ada hubungannya. Soalnya apa? Soalnya ketika kita hidup dengan pikiran orang lain, maka kita dengan seperti itu bisa menyelami pikiran kita sendiri. Introspeksi, bercermin. Kalau kita salah ya kita harus mengakui dengan lapang dada. Kalau kita benar ya kita menyampaikan dengan semampunya gitu kan. Berarti dalam arti ya, berpasangan itu fitrah dan sangat berpengaruh tentang kenyamanan berkehidupan. Fitrah dan metode untuk mencapai ketenangan yang hakiki. Seumpamanya kita itu berumur tapi belum berpasangan, bagaimana kita untuk menyikapi menjalani hidup tanpa berpasangan? Menjalani hidup tanpa pasangan itu pun sudah ada contohnya, tapi itu hanya bisa terjadi untuk orang-orang yang memang memiliki kapasitas khusus gitu ya. Misalkan dia memang sudah terlepas jiwanya dari keinginan-keinginan duniawi, atau dalam bahasa pesantren mungkin lebih ke tasawuf yang sifatnya sufisme. Nah, untuk secara umumnya karena kita memang basicnya dari pesantren ya, kalau belum bisa untuk berpasangan ya menahan misalkan berpuasa, kan sudah ada anjurannya menahan berpuasa, atau menahan apa saja yang kaitannya memang kita belum mampu untuk berpasangan. Kalau ada kemampuan kemudian ada yang mau gitu kan bisa.
Kalau mampu tapi nggak ada yang mau kan percuma juga. Itu yang susah. Kita mampu tapi nggak ada yang mau juga, atau kita mau nggak ada yang mampu gitu, sama saja ya. Jadi harus mampu dan ada yang mau gitu, Dan ada yang dimaukan. dan ada yang dimaukan. Kayak berarti apa tadi itu cara-caranya ya. Cara-caranya supaya tenang walaupun belum berpasangan, yang pertama ya kuwi apa, krono kita basicnya pesantren ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kon poso, kon nahan, yo Menahan dengan cara berpuasa. berpuasa bisa lah. Nek sing menahan dengan cara-cara yang lain, pokoknya sing menghindari hal-hal seperti itu, yang kata manusia yang bisa menjerumuskan bla 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 begitu kan, itu bisa dipraktekkan dengan menahan. Yo. Saya kan terkadang apa delok di saat dewe merasa nyaman kelihatannya, nyaman santai-santai tak delok main kita main ke rumah teman atau ke teman mau moros di anak. Ternyata ada yang kurang dalam diri kita. Ya. Itu untuk healing, untuk dalam arti mau pingin tapi ke perabotan berwarna, dalam arti untuk keinginan ada, tapi yang diinginkan dan faktor pendukung untuk menginginkan kan umpamanya finansial dan lain-lain belum ada. Untuk kita dalam arti healing atau menasihati diri kita biar factor dalam kesendirian itu seperti apa? Kalau kan dari segi pesantren kita berpuasa dan sebagainya ya. Nah, untuk psikologi kita sendiri untuk diri sendiri, motivasi dari diri ya gitu ya. Arep metu ternyata sing dibuci angel. Aku arep metu saya mau nganter anak arep metu nganter ke bojo iki. Kumpulan aduh ora iso kumpulan iki. Bojoku ora entuk metu kok kadang aku. Lah kita menyikapi atau motivasi diri kita biar bisa menghadapi semua itu seperti apa? Kalau nek menurutku iki berarti menurutku konsep ketenangan wong sing wis nikah atau sing berpasangan dengan orang yang belum itu berbeda seperti tingkatannya. Misalkan orang yang belum menikah itu bisa merasakan ketenangan, tapi berbeda dengan ketenangan yang dirasakan orang yang sudah menikah. Gitu. Meskipun sama-sama tenang ini, tapi rasanya pasti beda. Kalau nggak percaya nanti ada menikah. Iya. Walaupun saya belum menikah, tapi saya bisa jamin ketenangannya pasti beda. Mungkin ada rasa saling melengkapi. Kenapa saya bilang mungkin? Karena belum terjadi saya kan. Tapi seperti itu kurang lebihnya. Terus, yang sudah-sudah. Kemudian untuk menyikapi dalam kesendirian, bagaimana dengan kalau kita melihat yang seperti itu. Kita kan ada yang merasa sampai tua malah ora kowe. Wis ora mbok kowe lah kowe. Kalau kita seperti ini, kalau saya hidup ini memiliki garisan sendiri-sendiri. Misalkan ada orang yang memulai hidupnya dari A. Ada orang yang memulai hidupnya sudah Y. Tinggal Z doang nih udah mau sempurna. Makanya cepat nikah, cepat apa. Ada orang yang belum bisa nulis, jadi belum A B C D. Itu makin lama juga. Nah, setiap tahapan-tahapan dari setiap masing-masing individu itu tidak bisa disamakan, dan itu kalau untuk saya pribadi bisa dijadikan mawas diri bahwa apa yang terjadi pada orang lain itu tidak harus terjadi pada saya. Apa yang dicapai orang lain tidak harus saya juga bisa mencapainya. Karena saya sendiri sadar bahwa keadaan saya, kemudian jalan hidup, kemudian apapun yang berkaitan dengan kehidupan saya itu sangat berbeda jauh dengan apa yang saya lihat dengan orang lain. Misalkan ada orang lain yang sama umurnya, dia sudah jadi presiden misalkan, ya udah, emang dia udah jadi presiden, dia punya teman-teman yang mendukung, keluarganya, modal dan usaha misalkan yang lebih, itu kan tidak bisa kita atur. Makanya benar kalau misalkan ada ajaran di pesantren itu yang namanya umur, rezeki, maut itu sudah diatur dulu waktu di kandungan kan, 4 bulan ditiupkan roh kalau nggak salah, kalau salah mau dikoreksi. Nah itu bukan suatu yang harus diirikan menurut saya. Jare wong urip sawang sinawang, ya betul, tapi sawang sinawangnya itu bukan untuk saling mengiri gitu, cuma saling untuk bersyukur. Misalkan saya melihat orang lain kok dia lebih sukses ketimbang saya, usahanya wis dadi gitu, wis nikah, wis di anak, penak,
menjadi tokoh misalkan, Ah. ya kita bersyukur menjadi temannya atau menjadi bagian dari orang yang dikenalnya. Jangan kita ngiri atau malah pesimis. Ya memang seperti itu jalannya. Berarti dalam arti kita itu di saat Nerimo. Nerimo. nerimo atau bertama dengan diri sendiri. Pertama dengan diri sendiri, nerimo ing pandum. Nerimo cara wong Jawa nerimo Nek cari wong ngaji kayak konaah jenenge. karena Konaah nerimo ing pandum. nerimo ing pangdem. Mungkin dalam arti kita harus sewamane wah kok udah kayak wis duwe kuwi ya motivasi ya. Mungkin kita kudu kaya ngono. Ada usaha. Ada usaha dalam arti tapi kita harus sadar diri. Oh, lihat sudut pandang pantas di usaha disupport keluargane lahan wis ana. Tempatnya strategis. Iya. Model wis ana. Beda ya orang kita harus nyeker-nyeker sendiri. Nah, itu tapi jangan sampai itu dijadikan diri kita itu mengeluh atau pesimis gitu. Cuman dijadikan bahwa memang Allah itu ya sudah mengkotak-kotakan hambanya seperti itu. Dan Sudah mewarnai seperti ini seperti itu biar beda. Kalau kita semakin tahu perbedaan tapi semakin kufur nikmat ya percuma. Kan maksud dari perbedaan itu supaya kita saling mengenal, saling bersyukur. Syukur mungkin ini ya dalam arti kita itu apa yang kita rasakan itu iji satu syukur pertama dengan sendiri kemudian kita mengembalikan bahwa di Krilo itu mungkin salah satunya seperti itu ya mengembalikan wah iki Gusti Allah iki banyak masalah-masalah yang kita hadapi tapi kita harus cari solusinya bahwa ini dari Tuhan kayak gitu. Betul. Kalau saya sendiri yang saya praktekkan sejauh ini ya seperti itu dan alhamdulillah masih jomblo kan. Dan kalaupun masih jomblo ya nggak apa-apa karena memang sudah segininya gitu kan. Ingat mana? Kadang kalau kita dikasih kenikmatan, kasih uang harta punya istri kita malu Pak. Target yang diinginkan itu malah aku kudu usaha jadi gitu. Nah kayak yang belum memiliki mungkin Tuhan berpihak lagi dan lagi yang perlu kita yang saya garis bawah itu semua itu pasti ada hikmahnya ya kan kita bisa mencontoh teman-teman kita misalkan lingkungan kita yang sudah terlebih dahulu melampaui dalam berpasangan itu sebagai contoh bahwa ada masalah seperti ini dan kita bisa sharing kemudian menjadikan pengalaman sehingga kita jadi bekal juga dan sekiranya kita sudah berpasangan tidak mungkin kita akan sok bijak seperti ini kan Mas pasti jam-jam segini itu sudah balik kandang tidak ada waktu untuk ngobrol ya itu semua urusannya sudah mungkin urusan pawon ya urusan dapur dan lain sebagainya cuman ya hikmahnya pasti ada kemudian kekurangannya juga pasti ada, kelebihannya juga ada. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasti itu. Itu untuk motivasi diri kita ya. Dan arti seperti itu. Kemudian gini kan kita kalau melampaui dia mengatakan di umur 25 atau 20 sampai ke kepala 3 atau 30 itu standarisasi kesuksesan adalah saat kamu sudah memiliki keluarga ya. Udah punya rumah, udah punya anak. Itu standarisasi ada tulisan seperti itu. Bahwa kesuksesan di umur 20 antara 20 sampai 30 adalah kamu sudah memiliki pasangan, sudah memiliki rumah, keluarga cukup lah gitu. Kemudian tadi yang dibilang tadi kita hidup itu di sini ada antara kita dan orang lain ya. Nah, terus kita menyikapi omongan orang lain itu seperti apa? Apalagi terutama teman-teman atau yang seperti kita yang belum memiliki pasangan kayak gitu. Menyikapinya. Kadang kan ada yang bilang, sering ada bahkan teman saya ada yang baru nikah itu bukan baru nikah maksudnya ada yang mana ini netizen yang kemarin bilang kapan nikah? Ya aku nikah pakai ngomong. Saking bongkone. Sebenarnya untuk menyikapi seperti itu seperti apa? Ya kalau apakah pembuktian itu adalah sebuah jawaban kan? Kalau untuk saya penilaian saya pribadi saya akan coba dulu untuk menyikapi nanti dulu ini. Saya ingin
membahas yang ini dulu, ingin mengangkat yang teori kesuksesan ya. Nah, Teori kesuksesan itu ya yang sekarang jelas-jelas katanya karir jos. jos. Kemudian umur segini segitu sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan tetap. Hmm. Kalau untuk saya pribadi saya tidak peduli. Hmm. Karena kenyataannya orang yang sudah punya pekerjaan Belum tetap dia masih bisa mengeluh. Terus di mana suksesnya? Orang yang katanya berumah tangga, standarisasi kesuksesan, dia mengeluh. nggak mau berani pulang rumah. Terus suksesnya dari mana? Oh. Kemudian orang yang katanya jabatannya tinggi, kemudian kehidupannya bagus, tokoh masyarakat, ternyata tetap saja ada waktu-waktu mengeluh. Jadi untuk konsep kesuksesan kalau buat saya pribadi itu sangat jauh dari hal-hal seperti itu yang sifatnya bisa diukur dengan umur. Karena kesuksesan buat saya ya najah gitu ya. Najah itu ya ketika kita, kalau orang pesantren ya, ketika kita bisa mengaitkan apapun yang kita hadapi itu dengan ajaran-ajaran dari agama kita. Misalkan kita sholat, seneng, sukses. Kita melakukan maksiat, gagal gitu. Itu standarisasinya seperti itu aja. Ya jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu ikut-ikutan dengan standarisasi materi duniawi. Orang menjadi misalkan penyanyi terkenal, bintang film dan lain sebagainya. Itu menurut saya sesuatu yang semu gitu. Meskipun orang lain bilang iya wong kamu nggak terkenal gitu kan. Kamu nggak terkenal, kamu bukan artis, ya kamu bilang seperti itu. Enggak, kalaupun saya mau jadi artis ya nggak akan seperti itu. Karena memang kita dididik dulu itu bukan untuk menilai sesuatu dari tingkatan-tingkatan yang sifatnya material. Material kayak bangunan. Material. Sifatnya materi finansial itu sesuatu yang manusiawi lah. Kalau anak pondok bilang hal-hal yang kesuksesan seperti itu ya terlalu standar gitu. Kalau buat saya pribadi ya meskipun saya masih banyak kekurangan, tapi tolak ukur kesuksesan itu ketika kita benar-benar bisa berbuat baik dan mengaitkan segala kebaikan kita itu dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Gitu, terutama meneladani hal-hal yang baik dari pendahulu-pendahulu kita. Oh, iya, berarti dalam arti kita kesuksesan itu di saat kita dapat melakukan sebuah kebaikan. Nah, itu sesuatu yang lebih terasa kesuksesannya dan tidak memberatkan hati. Walaupun tidak terlihat secara duniawi. Walaupun tidak terlihat secara duniawi. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu ya karena memang harus, manusia kan harus berlaku baik. Perintah dari Allah misalkan seperti itu. Nah, untuk menyikapi orang-orang yang katakanlah julid gitu ya. Kalau misalkan ada orang julid itu katanya orang kalau ngomongin keburukan kita, maka kebaikannya akan ditransfer ke kita. Ya kita ucapkan makasih saja. Atau kita malah seneng harusnya. Secara hitung-hitungan batiniah gitu kan ya. Batiniah ada kita misalkan sampean dayat dia mengorapi areng wong. Berarti kan dia sedang mentransfer pahalanya ke sampean. Harusnya sampean seneng enggak? Seneng kan? Bersyukur saja. Bersyukur dikai kebaikan. Bersyukur dikai kebaikannya. Jadi tidak akan marah kepada orang itu kan. Nah, mungkin cara menyikapinya seperti itu supaya tidak terlalu tegang. Tapi yang namanya manusia kadang kan sepaneng gitu ya. Nah, wong nek sepaneng kuwi berarti dia di luar dari ketenangan itu. Nggak nyaman dia. Nggak bisa nyaman. Nyaman dalam arti lagian itu kenyataan juga. Lagian itu kenyataan juga. Emang kenapa gitu kan? Misalkan orang wis tuwa ora kawin-kawin. Pancen iya. Kan pancen iya wis tuwa ora kawin. Iya pancen iya. Makanya aku pernah melihat ndelok secara zahir dalam arti dia itu mempunyai dalam arti kayak ijazah lah. Iya. Ada belakangnya SK iso kan. Esteller asal. Tapi kok malah pilih kerjaan kok. Kayak ngono, kadang mikir gitu. Kok malah mungkin malah kok jadi OB apakah kok malah kok gitu. Ternyata tapi dia tuh nyaman nih loh. Tentrem dalam hati. Ternyata di saat aku menulis seperti itu, kenapa alasannya? Bahkan ngajar pun di sekolah nggak mau. Ternyata saya lebih suka seperti ini. Pulang jam 4 pulang bisa asaran ning omah ketemu bojo, habis maghrib jamaah, habis jamaah mulang ngaji
seneng kok gitu, dalam arti bahwa kebahagiaan itu persepsinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan apalagi kalau misalkan sudah backgroundnya pesantren gitu ya, orang kalau di background pesantren itu memang memiliki keunikan gitu loh. Keunikannya itu memang dari dulu dari dulu itu uniknya itu gampangnya nek misalnya ke dia omongi urip payah kok seneng gitu kan. Urip payah itu kan sing ketok wong liya. Sedangkan susah atau tidak kan hati masing-masing. Ada orang yang melihat misalkan wong maton payah, padahal ono wong maton kuwi seneng ora karuan. Karena wis beberapa bulan ora kerja kon maton, seneng ora karuan kan? Seneng ora karuan. Jare wong wah maton kerjane payah, padahal sing maton kuwi seneng Karena kerja. karena kerja. Nah, itu persepsi kebahagiaan itu jangan kita paksakan bahwa bahagia menurut kita itu tidak bahagia menurut orang lain. Kesamaan loh. Jangan menyamaratakan karena sesuatu yang sifatnya dauk atau rasa itu tidak punya indikator tertentu gitu loh. Masing-masing pribadi itu punya persepsinya masing-masing dan dia berhak untuk menentukan bahagianya seperti apa atau senangnya seperti apa. Jadi nggak bisa orang misalkan wah ditinggal bojone kae mesti payah uripe misalkan. Padahal belum tentu. Masih ada kebahagiaan misalkan yang bisa dia rasakan. Sholat jamaah masih bisa pikiran, masih bisa bernafas, ya kan? Coba tidak bisa bernafas kan? Rasa menikmati. Makanya teori kebahagiaan dan kesuksesan itu kalau misalkan menurut orang banyak itu pasti uang, jabatan, terkenal. Wis lah kamu. Harta tahta. Rai wanita. Wis kaya ngono. Lah tapi kalau untuk orang-orang seperti kita yang memang asalnya dari dalam bumi gitu kan. Itu untuk mengenal hal-hal seperti itu udah Biasa toh. apa ya? Apa gitulah. Maksudnya udahlah nggak terlalu karena kita memiliki tujuan yang lebih jauh mungkin ya. Bisa jadi dan memang ditempa juga oleh pendidikan yang katakanlah tidak terlalu ngoyo siji mungkin juga untuk hal-hal yang kita boleh punya mimpi besar tapi tidak boleh terlalu di luar masuk akal. Jadi nggak boleh terlalu yang ngada-ngada itu nggak boleh misalkan kayak aku pengen jadi presiden gitu kan. Bisa boleh Tapi harus disertai dengan realita. Harus dengan realita nih misalkan aku jadi presiden mungkin bisa tapi dalam jangka waktu berapa tahun dan step-stepnya apa. Kalau misalkan ditargetkan seperti itu kok nggak bisa ya sudah jangan bermimpi atau jangan bercita-cita seperti itu. Karena apa? Karena mohon maaf soalnya nek ngangan-ngangan terlalu panjang itu malah akan menjadikan kita kehilangan fokus pada hal-hal yang sedang kita hadapi. Realita kalau orang kata Pak Ustadz bilang itu yang harus dihadapi pertama itu adalah zaman hal. Keadaan yang sekarang kita ini ya yang harus dihadapi. Bukan cita-cita yang mungkin bisa menjerumuskan kita malahan. Karena apapun yang terjadi ya mau tidak mau itulah kenyataan yang harus dihadapi. Ada yang bilang gitu, nah hal yang akan datang itu kita bukan hak kita untuk mengejustifikasi atau besok aku kudu mangan iki nggak usah pikiran besok tapi lakukan aja apa yang ada di depan mata gitu. Iya. Itu besok itu bukan kekuasaan kita. Kita nggak tahu kalau habis berapa menit lagi kita nggak bisa bernapas. Jadi dalam arti untuk menyikapi omongan seseorang itu ada nilai keagamaan bahwa di saat kita diomong orang secara tidak bagus ada transfer kebaikan. Makanya kita tidak boleh membalas dengan kebaikan. Keburukan. Tidak boleh membalas dengan keburukan. Soalnya ya yang kita yakini kalau misalkan kita sudah belajar sampai ke situ berarti oh iya ada orang yang sedang macul pahala katakan. Macul pahala ke kita gitu. Ngirim pahala. Bahkan misalkan orang yang ngomong langsung di depan kita ya kalau sebaik-baiknya prasangka ya prasangka baik kan. Prasangka baik mungkin dia mengingatkan walaupun
kenyataannya mempermalukan misalkan. Tapi Tapi- sebenarnya kenyataan juga. Tapi misalkan ada orang yang mempermalukan kita di depan orang lain, kemudian kita sikapi dengan baik, sing genah ketok salah kuwi wong sing isin-isin ge mau. Wes bijaksana. Soalnya apa soalnya wah kayak wong di sini-sini kok tetap api. Bisa berdamai. Akhirnya dunia mengetahui siapa yang ora api. Secara tidak langsung dia mempermalukan dirinya Secara sendiri. tidak langsung mempermalukan dirinya sendiri. Soalnya apa? Soalnya yo sing dielek-elek kok temen kok malah api. Nah, sing di sini-sini kok malah api. Oh, jebule sing iki sing elek asli ini. Orang akan tahu dengan sendirinya soalnya apa? Soalnya kita berprasangka baik itu dengan sikap yang timbulnya itu kan baik juga. Oke. Mungkin seperti itu ya. Pertama hidup nyaman itu kita harus lah, tenang. Tanpa ada kegelisahan. Kemudian berpasangan itu salah satu fitrah sebagai manusia bahwa kita harus berpasangan dan itu salah satu komponen untuk berbahagia. Ya, Hidup nyaman itu salah apa namanya fitrah kenyamanan itu salah satunya yaitu berpasangan komponen untuk sukun sakinah sakinah itu tenang gitu lewat berpasangan itu atau berkeluarga secara bahasanya ya. Kemudian gimana kita melihat teman-teman kita kok wis sukses apa kita harus menerima. Nah, kita harus menerima apa yang kita miliki bahwa wah iki kenyataan tapi tidak berarti kita jadi pesimis ya. Enggak jadi Harus tetap dalam arti bersyukur. kita kembalikan kepada Tuhan. Terus menyikapi orang-orang yang ngomong wah lah burung nikah kok lian wis dan duwe iki urung duwe. Itu secara nilai keagamaan bahwa dia itu memberikan salah satu pahala. Orang yang berbuat buruk kepada kita sikapi dengan baik, orang itu secara tidak langsung memberikan kebaikan seperti kepada kita. Lagian kalau kita diomong kok belum nikah emang nyatane. Karena kenyataan juga. Jadi nggak perlu tersinggung. Misalkan kita diomongi jelek, hitam, pesek, keriting, kering, ya itu nggak apa-apa karena memang misalkan itu kenyataan ya nggak apa-apa. Kalau misalkan itu fitnah ya nggak apa-apa juga. Kan tidak sesuai kenyataan. Kalau sesuai kenyataan ya nggak apa-apa karena sesuai kenyataan. Kalau tidak sesuai kenyataan ya nggak apa-apa nggak sesuai kenyataan kok. Lagian ntar biar waktu yang akan memberikan biar waktu yang akan menjawab lagu. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya, dari Kang Abu. Perihal seperti tadi kita bincang-bincang. Suwi aku bikin ngomong. Ya tapi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan banyak kesalahan dari tutur kata yang memang itu kan sumbernya bukan karena saya ahli dalam suatu bidang ilmu tapi karena memang pernah dengar saja. Pernah baca-baca. Jadi misalkan ada kesalahan-kesalahan ya wajar. Kalau kurang ajar ya itu juga saya juga. Dan pernah melihat orang-orang yang seperti itu. Dan ada pengalaman orang-orang yang memang berhubungan dengan konsep ketenangan dan pasangan ini. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, video kok yang minta ya ora. Aku pingin tuh sebenarnya. Pengen karo Ali pas kok putusin kan karo Ali langsung tentang apa santripreneur kan kayak Ali lulus mondok langsung balik ke empang lagi aja buka usaha karo kami tentang rupiah karena beliau sebagai ahli ning ngono karena saya menganggap Kang Abu adalah salah satu orang yang bisa merusak tata cara berpikir orang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.